mau bertanya tentang sebuah permasalahan. Ada orang yang mengatakan karena takut kepada selain Allah itu sebuah kesyirikan, maka jangan takut pada virus corona. Dan orang tersebut menghina orang yang tidak ke masjid, bahkan menghina para ulama yang menfatwakan masjid harus ditutup. Dan bagaimana cara terbaik untuk menerangkan rasa takut yang sebenarnya, Ustadz, dan apakah juga termasuk mengolok-olok para ulama bisa membatalkan keislaman seseorang? Ya. Salah orang yang mengatakan bahwasanya orang yang tidak ke masjid karena melihat ya berpegang dengan dalil, berpegang dengan kaidah, kemudian dikatakan dia takut terhadap corona. Tidak. Ya. Kita semuanya beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Saya, antum, dan semuanya sebagai orang yang beriman dengan takdir Allah, bahwasanya ya kematian kita, musibah kita, ini semuanya sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Itu semuanya kita beriman. Namun di waktu yang sama kita juga diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencari sebab-sebab keselamatan. Jadi apa yang kita lakukan ini bukan karena melaksanakan perintah ya selain Allah, bukan. Ini justru kita melaksanakan agama. Kita melakukan yang demikian berdasarkan agama. Ya, berdasarkan dalil, berdasarkan kaidah-kaidah umum. Ya, sehingga kita mengambil kesimpulan atau para ulama berfatwa bahwasanya kita sementara ini sholat di rumah. Ya, karena dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, di antara kaidah. Ya, menghilangkan kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Dan Nabi SAW mengatakan la darara wa la dirar. Tidak boleh memudarati diri sendiri dan tidak boleh memudarati orang lain. Dan Nabi SAW mengatakan firra minal majdzum firaraka minal asad. Adalah engkau lari dari orang yang berpenyakit kusta sebagaimana larinya dirimu dari singa atau dari harimau. Ini semuanya ada dalam dalil. Apakah kita katakan bahwasanya Nabi SAW ketika mengatakan larilah kamu dari orang yang berpenyakit kusta, apakah kita berani mengatakan beliau adalah seorang penakut? Atau menyuruh kita untuk menjadi orang yang penakut? Enggak ada di antara kita yang mengatakan demikian. Ini bukan karena takut dengan penyakit tadi, ini perintah agama. Ya, semuanya kita akan meninggal dunia, baik dengan corona atau selain corona. Tapi ini perintah agama. Allah SWT yang ya mensyariatkan, Nabi SAW yang mensyariatkan, yang dilakukan oleh para ulama, yang difatwakan oleh mereka, yang dilakukan oleh para saudara kita yang mereka melakukan sementara ibadah sholat mereka di rumah, ini bukan karena takut sebagaimana yang dituduhkan. Ya, tapi ini adalah usaha. Dan kita tahu dan sadar bahwasanya usaha terkadang berhasil, kadang tidak. Mungkin saja kita 24 jam berada di rumah, tiba-tiba ternyata dia terkena corona juga gitu. Mungkin. Ya, bukan suatu yang mustahil. Karena yang kita lakukan ini adalah usaha biasa kita sebagai seorang manusia. Mungkin saja usaha tadi berhasil, dan mungkin saja kalau Allah SWT menghendaki usaha tadi tidak berhasil, sehingga tetap saja corona itu sampai kepada tubuh kita. Allah Ta'ala a'lam. Adapun mencela ulama, apakah mengeluarkan dari Islam? Kalau mencela ulamanya karena agama yang dia bawa, ya, kalau dia mencela ulama karena agama yang dia sampaikan, maka para ulama menjelaskan ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Tapi kalau mencela ulama karena fisiknya, ya karena mungkin ada seorang ustaz, seorang ulama yang jelek mukanya misalnya, atau pendek dia misalnya, dia mencelanya karena dia pendeknya, karena dan seterusnya, ya, maka ini nggak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Adapun ini
mencela karena keputusannya untuk misalnya menutup masjid, tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya. Kan itu juga ada yang viral itu, kemudian jamaahnya mencela habis-habisan ulamanya, imam sholatnya, ustadznya itu. Ustadz yang tidak pintar, ustadz yang bodoh, dan sebagainya. Allah alam, di sini nggak sampai kepada kekufuran, dia tidak sampai mencela apa yang dia bawa, dia tidak sampai mencela Islam yang dia bawa, tidak. Jadi tidak sampai kepada kekufuran, dan ini adab yang tidak pantas kepada para ulama kita. Nabi SAW mengatakan, "Laisa minna," bukan termasuk golongan kami. "Man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana wa ya'lam li'alimin haqqahu." Ya, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang tua, tidak menyayangi yang muda, dan tidak tahu hak ulamanya. Ya, tidak tahu hak ulamanya. Sehingga dia mencela ulama yang menurut dia berfatwa dengan fatwa yang salah. Ini sudah adab yang tidak baik, dan ini bukan termasuk pengagungan terhadap ilmu. Termasuk pengagungan terhadap ilmu dan agama adalah kita mengagungkan orang yang diagungkan oleh Allah, atau orang yang diberikan kehormatan oleh Allah. Allah SWT telah memuliakan para ulama, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Sehingga kita sebagai seorang muslim harus menghormati apa yang Allah berikan, sesuatu yang Allah berikan kedudukan. Termasuk diantaranya adalah para ulama. Bukan justru kalau kita malah menghinanya. Kalau memang kita punya pendapat yang lain, karena di sana ada mungkin ulama yang lain yang mengatakan demikian dan demikian, diharuskan kita tetap untuk menjaga kehormatan para ulama. Tidak boleh kita menghinakan mereka. Ya, kita katakan mereka adalah ulama Ahlussunnah, kita akui tentang keilmuannya, amalannya. Ya, tapi dalam masalah ini ana berpendapat dengan pendapat yang lain. Demikian seharusnya dia lakukan. Ya, adapun seseorang kemudian menghina para ulama, mengatakan mereka ini penakut atau ulama-ulama yang palsu dan seterusnya, maka ini tidak dibenarkan. Wallahu a'lam.